Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas yang telah diberikan, yaitu mengenai tentang perencanaan, kemudian tentang pengadaan, dan juga tentang penyimpanan obat di apotek. Nah, langsung saja ke topik pembahasannya, yaitu tentang rencana kebutuhan obat yang pertama. Nah, kenapa kita harus merencanakan kebutuhan obat? Nah, karena untuk anggaran belanja obat di rumah sakit ini merupakan komponen terbesar dari pengeluaran rumah sakit. Di banyak negara berkembang, belanja obat di rumah sakit dapat menyerap sekitar 40 sampai dengan 50% dari biaya keseluruhan rumah sakit. Biaya yang besar tersebut tentunya harus dikelola dengan efektif dan juga efisien. Mengingat dana untuk pembelian obat di rumah sakit tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, adanya perubahan sistem pelayanan kesehatan di era JKN menuntut apoteker di rumah sakit untuk bisa beradaptasi dengan peraturan yang berlaku dalam membuat perencanaan dan pengelolaan obat sehingga dapat menjamin ketersediaan obat. Nah, secara nasional, pemerintah ini membutuhkan data rencana kebutuhan obat seluruh fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit dan juga apotek sebagai dasar untuk perencanaan kebutuhan obat nasional. Perencanaan kebutuhan obat di rumah sakit yang baik akan mendorong perencanaan kebutuhan obat nasional yang baik pula, sehingga mengoptimalkan ketersediaan obat secara nasional. Selanjutnya, di sini kita akan membahas berbagai macam topik. Yang pertama itu ada metode konsumsi, kemudian ada metode morbiditas, kemudian ada metode kombinasi, ada metode Venn dan juga metode ABC. Kita masuk ke pembahasan awal, yaitu metode konsumsi. Nah, metode konsumsi ini adalah metode yang biasa dipakai untuk merencanakan kebutuhan obat. Metode konsumsi ini digunakan untuk obat atau alat kesehatan yang sudah memiliki data konsumsi atau jumlah rata-rata kebutuhan di tiap bulan atau tahunnya. Nah, untuk metode konsumsi ini bisa kita hitung atau bisa kita rencanakan dengan menggunakan rumus, yaitu kebutuhan per periode bisa kita singkat yaitu CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Nah, untuk CA sendiri itu apa? CA sendiri itu merupakan kebutuhan rata-rata tiap bulannya. Kemudian T itu adalah lama kebutuhannya. Kemudian ada SS atau safety stock. Di sini safety stock juga memiliki rumus tersendiri, yaitu safety stock ini adalah waktu tunggu dibagi dengan jumlah hari atau bulan dikali dengan kebutuhan rata-rata per bulannya. Kemudian dikurangi sisa stok. Nah, dari metode konsumsi ini memiliki berbagai macam kelebihan dan juga kelemahan. Untuk kelebihannya sendiri di sini, metode konsumsi ini tergolong metode yang paling mudah. Kemudian kelebihan yang lain itu tidak membutuhkan data epidemiologi. Nah, sedangkan untuk kelemahannya, ini data konsumsi, data obat, dan juga data jumlah kontak pasien ini kemungkinan sulit untuk didapatkan dan juga tidak dapat dijadikan acuan untuk apabila terjadi kekosongan stok selama lebih dari 3 bulan. Yang dapat ini menyebabkan terjadinya kekurangan stok di fasilitas kesehatan tersebut. Nah, dari berbagai macam kelemahan ini akan menghambat atau memungkinkan bahwa metode konsumsi ini tidak bisa dijalankan. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari metode konsumsi. Nah, untuk contoh soal dari metode konsumsi di sini ada salah satu apotek di Jawa Barat yang berada di Kuningan membeli RL atau infus Ringer Laktat sebanyak 3.000 infus dengan pembelian setiap 2 bulan sekali. Karena pabrik obat tidak ada di Kuningan, sehingga infus ini dibeli dari Karawang dengan lead time atau waktu tunggu ini sekitar 1 minggu atau 7 hari. Sedangkan sisa stok di apotek tersebut ini hanya ada 1.000 infus. Harga infusnya ini 12.000 per satuan. Maka hitunglah berapa infus RL yang harus dibeli dan juga anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan infus tersebut. Nah, dengan rumus yang tadi yaitu CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Nah, bisa kita jabarkan terlebih dahulu bagaimana cara pengerjaannya. Untuk cara pengerjaannya sendiri bisa kita mulai dengan mencari SS atau safety stocknya dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu waktu tunggu dibagi dengan jumlah hari dikali CA
di mana di sini untuk waktu tunggunya seperti yang dikatakan di soal ini 7 hari, kemudian waktu jumlah hari dalam bulannya itu 30 hari, dan di untuk kebutuhan rata-ratanya itu sebanyak 3000 infus. Ini berarti 7 dibagi 30 dikalikan dengan 3000, di mana untuk safety stocknya sendiri di sini harus terdapat 700 obat atau 700 infus RL ini. Nah, selanjutnya dimasukkanlah untuk nilai SS ini ke dalam yang tadi kebutuhan atau CT-nya. Nah, CT ini didapat dari berarti untuk CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, berarti untuk CA-nya sendiri di sini 3000. Kemudian untuk waktu tunggunya di sini seperti yang dikatakan di soal, berarti untuk waktu, bukan waktu tunggu maksudnya, untuk waktu pembeliannya di sini setiap dibeli 2 bulan sekali. Berarti untuk T-nya sendiri di sini 2. Dan kemudian untuk safety stocknya di sini seperti yang tadi sudah dicari, yaitu 700, berarti 3000 dikali 2 ditambah 700 dikurangi sisa stoknya yaitu 1000. Ini didapatkan 5700 infus RL. Nah, berarti anggaran yang harus dikeluarkan yaitu 12.000 seperti yang dikatakan soal, bahwa harga infus ini adalah 12.000 per satuannya. Ini dikali 5.700 obat, di mana didapatkan hasil 68.400.000 rupiah untuk kebutuhan apotek tersebut. Selanjutnya di sini ada metode morbiditas. Nah, metode morbiditas sendiri yaitu sebuah metode perhitungan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit. Nah, metode morbiditas ini memperkirakan keperluan obat-obat tertentu berdasarkan dari jumlah obat dan juga kejadian penyakit umum, dan mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Sama halnya seperti metode konsumsi, metode morbiditas ini memiliki rumus sendiri, yaitu rumusnya sama itu dengan metode konsumsi, yaitu CT, hampir sama maksudnya, CT sama dengan CE dikali T, kemudian ditambah safety stock dan juga dikurangi sisa stok. Nah, untuk CT-nya sendiri ini seperti yang tadi disebutkan di metode konsumsi, bahwa CT ini adalah kebutuhan per periode waktu. Kemudian untuk CE sendiri di sini perhitungan standar pengobatan. Untuk T-nya masih sama yaitu lama kebutuhan. Untuk SS-nya itu safety stock-nya. Nah, selanjutnya di sini metode morbiditas ini memiliki berbagai macam kelebihan dan juga kelemahan. Nah, untuk kelebihannya sendiri di sini metode morbiditas ini itu memiliki kelebihan bahwa dapat memperkirakan kebutuhan mendekati kebenaran. Nah, kemudian dapat memperbaiki pola pengobatan obat, maksudnya preskripsi. Nah, tapi metode morbiditas ini memiliki kelemahan juga, yaitu termasuk metode yang paling rumit, kemudian memakan waktu yang lebih lama daripada metode konsumsi. Kemudian di sini sulitnya pengumpulan data morbiditas yang valid terhadap rangkaian penyakit tertentu. Yang selanjutnya di sini ada contoh soal dari metode morbiditas. Misalkan di sini Kalimantan Timur mempunyai banyak wilayah hutan lebat sehingga pasien gigitan ular di wilayah hulu cukup tinggi. RSHIS dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari. Kemudian untuk asam traksenamat ini diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari. Kemudian ketorolak injeksi 3% ini diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Kemudian yang selanjutnya di sini ada cefotaxim injeksi, ini diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Nah, obat-obatan yang tadi itu untuk terapi gigitan ular hanya tersisa 1 di RS, sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan waktu tunggunya itu 1 minggu. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan yang tadi itu adalah sebesar 600.000. Maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Nah, kita bisa cari menggunakan rumus yang tadi, yaitu CT ditambah CT sama dengan CE dikali T ditambah safety stock dan juga dikurangi sisa stok. Nah, untuk soal tadi ini dibutuhkan berbagai macam obat,
yaitu yang pertama itu anti bisa ular. Berarti untuk anti bisa ularnya sendiri, di sini 2 botol dikali 3 hari, berarti untuk pemakaian ini berarti 6 botol. Berarti untuk 5 pasien berarti dibutuhkan 30 botol. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada asam traksenamat. Di sini 3 ampul selama 3 hari berarti dibutuhkan 9 ampul dan dikalikan dengan jumlah pasien yaitu 5 pasien, yaitu membutuhkan 45 ampul. Kemudian yang selanjutnya di sini ada ketorolac injeksi 3%. Di sini dibutuhkan 2 ampul selama 3 hari, berarti totalnya 6 ampul dikalikan 5 pasien berarti dibutuhkan 30 ampul. Dan yang terakhir di sini ada cefotaxime injeksi, itu dibutuhkan 2 ampul selama 3 hari, maka dibutuhkan 6 ampul dikali 5 pasien yaitu 30 ampul selama 3 hari. Nah, berarti untuk untuk CE-nya sendiri di sini kan dibutuhkan untuk 30 hari. Maka yang pertama dilakukan yaitu adalah sama dengan metode konsumsi, yaitu menghitung terlebih dahulu safety stock-nya. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa safety stock ini memiliki rumus waktu tunggu dibagi jumlah hari dikali dengan CE. Nah, untuk waktu tunggunya seperti yang tadi dijelaskan di soal, bahwa waktu tunggunya sendiri ini 7 hari, selama 7 hari dibagi 30 hari dikali dengan CE-nya yaitu 30. Nah, maka di sini akan didapatkan hasil yang mendekati 7. Dan juga untuk selanjutnya di sini dihitung CT-nya. Nah, untuk CT-nya sendiri dimasukkan untuk nilai safety stock-nya. Maka CE dikali T ditambah safety stock dikurangi sisa stok, maka di sini untuk CE-nya sendiri berarti 30 dikalikan 1 atau 1 minggu. T-nya itu 1, kemudian ditambah dengan 7 dikurangi sisa stok. Maka jumlah CT-nya sendiri di sini hasilnya itu 36. Dan untuk jumlah anggaran yang dikeluarkannya itu berarti 600.000 dikalikan dengan paketnya yaitu ada 36, berarti 600.000 dikalikan 36 yaitu dengan jumlah Rp21.600.000. Nah, yang selanjutnya di sini ada metode kombinasi. Nah, obat atau alat kesehatan yang terkadang fluktuatif yang dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola persiapan atau preskripsi, perubahan kebijakan pelayanan kesehatan. Nah, untuk metode kombinasi sendiri di sini buat sebuah rumus yaitu CA ditambah CE dikalikan dengan T ditambah dengan safety stock ini dikurangi sisa stok. Nah, untuk contoh soalnya sendiri dari metode kombinasi di sini, sebuah rumah sakit setiap bulannya pasti ada pasien yang mengalami DBD. Diprediksi ada sekitar 30 pasien. Penanganan DBD pasien itu diberikan infus RL 500 cc 20 tetes per menit selama 7 hari. Konsumsi RL setiap bulannya adalah 800 infus, sedangkan sisa stok infus RL sebanyak 1000 botol dan pembelian dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan waktu tunggu 15 hari. Harga infus RL adalah 12.000 per botol, maka hitunglah berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan tersebut. Nah, untuk penyelesaian soalnya sendiri di sini, tadi infus RL-nya sendiri itu 20 tetes per menit, berarti sekitar 1 ml per menit. Maka untuk 1 jam di sini terdapat 60 ml dan jika dikalikan dengan 1 hari maka dibutuhkan 1440 ml per hari. Dibagi dengan 500 ml berarti 500 ml ini adalah infus RL 1 botolnya, maka dibutuhkan kurang lebih 3 botol per hari. Dikalikan dengan 7 hari maka dibutuhkan 21 botol untuk 7 hari. Nah, untuk CE-nya sendiri berarti di sini 21 botol ini dikalikan dengan 30 pasien maka dibutuhkan 630 botol. Dan untuk CT-nya sendiri di sini CA berarti CA-nya itu adalah 800 dan juga CE yang tadi itu 630 dikalikan dengan T-nya itu 1. Kemudian untuk safety stock-nya sendiri di sini didapatkan atau dicari dengan rumus yang tadi yaitu waktu tunggu dibagi dengan jumlah hari dikalikan dengan yang tadi berarti
dikalikan dengan jumlah dari CA ditambah CE untuk rumus kombinasi ini. Berarti di sini 15/30 dikalikan dengan 800 ditambah 630 terlebih dahulu dan dikurangi dengan 500. Didapatkan hasil yaitu 1645. Nah, untuk anggarannya sendiri berarti dibutuhkan 1645 botol. Ini dikalikan dengan 12.000, maka didapatkan anggaran yaitu 19.740.000. Nah, yang selanjutnya di sini ada metode Venn. Nah, metode Venn ini apa? Metode Venn ini itu merupakan cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana obat yang terbatas dengan mengelompokkan obat berdasarkan manfaat tiap jenis obat terhadap kesehatan. Nah, Venn ini sebenarnya terbagi menjadi 3 huruf, yaitu V ini kelompok vital, kemudian E ini kelompok esensial, dan juga N ini kelompok non esensial. Nah, kemudian untuk untuk Venn sendiri di sini kelompok vital itu merupakan kelompok obat yang mampu menyelamatkan jiwa. Contohnya ini obat shock anafilaksis. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kelompok E atau esensial. Ini merupakan kelompok obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit dan paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Contohnya itu obat untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Nah, selanjutnya di sini ada kelompok N atau non esensial. Nah, untuk non esensial sendiri di sini merupakan obat penunjang, yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Contohnya itu suplemen. Nah, selanjutnya di sini ada metode ABC. Nah, metode ABC ini bukan merupakan singkatan, melainkan suatu penamaan yang menunjukkan peringkat di mana urutan dimulai dengan yang terbaik atau terbanyak. Nah, analisis ABC ini mengelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya. Nah, ada kelompok A, kemudian ada kelompok B, dan juga ada kelompok C. Nah, kelompok A ini apa? Kelompok A ini merupakan kelompok jenis obat dengan jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Sedangkan untuk kelompok B, ini merupakan kelompok jenis obat dengan nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%. Dan yang terakhir untuk kelompok C, ini merupakan kelompok jenis obat dengan jumlah nilai rencana pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 10% dari jumlah dana obat keseluruhan. Nah, untuk prioritas pengadaan di sini untuk kombinasi dari metode analisis Venn dan juga ABC di sini mirip dengan tabel periodik mungkin. Nah, untuk yang pertama di sini didahulukan yaitu kelompok V atau vital dan juga kelompok A dari ABC-nya sendiri ini menepati posisi pertama. Dan untuk VB atau vital yang kelompok B ini menunjukkan posisi kedua, dan dilanjut dengan esensial kelompok A yaitu menunjukkan posisi 3, dan seterusnya sampai dengan non esensial kelompok C yaitu ditempatkan atau diposisikan dengan posisi paling terakhir. Jadi sekian untuk video kali ini, untuk video dari perencanaan kebutuhan obat. Nanti akan dilanjutkan video selanjutnya di di sesi selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan video ini dan juga menyimak video ini dengan seksama dan sudah menonton sampai dengan selesai. Saya akhiri untuk penyampaian tugas ini, akan dilanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena sejatinya kekurangan terdapat hanya dari saya dan juga kelebihan itu hanya milik Allah semata. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.